Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya, ironi korupsi di lembaga pemberantas korupsi. Ada apa begitu kan ya, mulai dari asusila, dari pungli rutan KPK, terus kemudian kebocoran dokumen, dan sekarang ya korupsi di lembaga pemberantas korupsi. Kenapa begitu kan? Ya, bagaimana untuk memberantas korupsi kalau di dalamnya sendiri melakukan seperti ini begitu kan? Ini kan kacau begitu kan? Siapa yang mesti disalahkan? Yang disalahkan mestinya Dewas KPK begitu kan ya? Terus kemudian pimpinan KPK di situ begitu. Di mana integritas untuk membangun KPK begitu kok seperti ini begitu? Amburadul, kacau begitu ya. Dan bahkan ya satu-satunya lembaga yang kemudian sekarang sudah beralih, yang kemudian masyarakat atau publik tidak percaya lagi terhadap lembaga ini ya satu-satunya KPK begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi di dalamnya ya buat punya rutan sendiri di situ, terus kemudian main kong kali kong, main asusila di situ begitu, main pungli di situ. Apa yang mau diharapkan dari lembaga ini begitu kan? Ya, pada hakikatnya inilah masyarakat biasa yang kemudian mengkritik habis-habisan yang dulu dipercaya sebagai ya panutan begitu kan ya, sebagai institusi anti rasuah panutan ya dipercaya, bahkan sekarang kok seperti ini begitu. Ada muatan politis yang luar biasa begitu. Jadi kan aneh begitu kan. Sebagai masyarakat kecil seperti saya kan perlu tahu juga begitu bagaimana dalam situasi dan kondisi KPK hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini dikutip dari detiknews.com ya. Ini, korupsi uang dinas perjalanan oleh oknum pegawai KPK sungguh ironis. Lembaga anti rasuah yang mestinya memberantas korupsi justru digerogoti oleh korupsi. Bayangkan begitu kan, medianya sudah seperti ini masuknya begitu. Ini dikutip dari detiknews.com begitu ya. Artinya kemarin terkait dengan asusila, terus kemudian muncul lagi begitu kan terkait dengan pungli begitu kan, muncul lagi terkait dengan kebocoran dokumen. Apa yang mau diharapkan kepercayaan trust kita ya kepada lembaga anti rasuah ini begitu. Jadi apa yang mau kita harapkan kalau seperti ini begitu? Di dalamnya main korupsi begitu kan? Anggaran pegawai perjalanan dinasnya dikorupsi dan sebagainya begitu. Apa yang mesti kita percaya begitu? Masalah korupsi uang perjalanan dinas ini terungkap setelah KPK terus-terusan ya diterpa masalah integritas ya. Tercatat dalam sebulan KPK menjadi sorotan publik karena beberapa masalah, dari mulai soal pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, pelecehan terhadap istri salah satu tahanan, hingga yang terbaru soal oknum pegawai yang menilap uang dinas ya. Bayangkan begitu kan. Ini berapa ya? Yang mestinya ini dipecat begitu. Kenapa masih perpanjangan jabatan si Firly Bahuri menjadi ditambah 1 tahun menjadi 5 tahun begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu kan? Ya, Dewas KPK tidak berkutik, dia tidak berpatokan pada undang-undang. Katanya tidak bisa memecat, karena hanya disanksi dengan ringan. Masa ya seorang sanksi di lembaga KPK saja, ketika ada pegawai KPK korupsi misalnya, terus kemudian pungli misalnya, asusila misalnya, hanya dijadikan sebagai hanya dijadikan potongan gaji mereka, hanya dipotong gaji mereka begitu atas sanksi itu begitu. Jadi kan ini apa-apaan? Ini sanksi atau ngelawak begitu kan? Ya, ini pada dasarnya apa sebenarnya begitu kan? Ya, sangat disayangkan sekali. Menurut saya pribadi si Firly Bahuri dan pimpinan KPK dan bahkan Dewas KPK lebih baik dipecat aja begitu kan. Ganti yang lain. Ini kasihan begitu kan. Presiden kita harus turun tangan di situ begitu kan. Masa dalam sebulan ini ya ada kemudian ya pungli di situ. Terus kemudian ada asusila di situ. Yang terakhir itu adalah ada korupsi begitu kan, perjalanan dinas. Bayangkan begitu kan. Itu dilakukan oleh pegawai KPK. Bayangkan kalau seperti ini terus hanya disanksi ya, lalu kemudian hanya dipotong gaji di situ sanksinya begitu. Ya, terus menerus akan dilakukan itu. Kalau ada pemecatan biar ada efek jera di situ begitu. Ya, perkataan-perkataan Dewas kemarin saya tidak bisa dan tidak berwenang untuk melakukan pemecatan itu. Benarkah seperti itu begitu kan? Ini kan aneh begitu ya.
Dan bahkan ini saya sampaikan ya, tidak terbaru ya, terbaru. Ada kasus dugaan korupsi ya uang perjalanan dinas. Satu pegawai di bidang administrasi KPK diduga menyelewengkan uang perjalanan dinas. Bagaimana mau jadi patokan kalau di dalamnya sendiri melakukan korupsi seperti ini begitu kan? Ini benar-benar keterlaluan dan memalukan kepada bangsa kita begitu kan? Ya, institusi lembaga yang kemudian dipercaya oleh masyarakat sudah beralih sekarang begitu kan, menjadi buruk luar biasa. Bahkan saya sampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang bekerja administrasi yang dilakukan salah satu oknum KPK ya, dengan tindak pidana korupsi diungkap oleh atasan dan tim kerja oknum tersebut. Kata Sekjen KPK Cahya Harefa ya di gedung KPK Jakarta Selatan. Bahkan ya dia mengatakan, Cahaya mengatakan bentuk ya perilaku ya, bentuk dugaan korupsi yang dilakukan pegawai KPK itu berupa pemotongan uang perjalanan dinas. Kasus ini terungkap setelah pimpinan pelaku yang melapor ke Inspektorat KPK. Bahkan dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut dan potongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum KPK ya tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas ya. Ini sangat disayangkan sekali, bayangkan begitu ya, dikorupsi maunya seperti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya siapa sih sebenarnya yang melakukan itu begitu? Ya oknum-oknum mereka begitu kan. Jangan-jangan ini kan sudah lama permainan-permainan seperti ini begitu kan. Ya, pada hakikatnya karena mungkin tidak diawasi atau apa begitu kan ya, sewenang-wenangnya, apalagi si pimpinan KPK begitu kan. Sangat ironis sekali begitu ya, hal-hal seperti ini terjadi begitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi mending ya dipecat saja mereka begitu kan, toh tidak ada gunanya sama sekali begitu. Bahkan korupsi 0,5 miliar ini hasil pemeriksaan awal dugaan korupsi itu terjadi pada periode 2021-2022. Ini sudah lama begitu kan, sama dengan pungli juga kan. Pemotongan uang dinas yang dilakukan pelaku mencapai 0,5 miliar rupiah. Bayangkan begitu. Bahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan dan perhitungan dengan kerugian uang negara ya senilai 550 juta dengan kurun waktu 2021-2022. Pungkas Cahaya. Artinya apa? Artinya selama ini tindak pidana korupsi ini kok bisa dibiarkan begitu di tubuh KPK sendiri begitu. Lantas bagaimana spekulasi yang ada di masyarakat hari ini begitu bahwa KPK sudah tidak terpercaya lagi begitu. Atas kebobrokan Firly Bahuri memimpin KPK ya seperti ini begitu kan. Sedangkan Firly Bahuri sendiri sibuk masalah kasusnya sendiri terkait dengan kebocoran dokumen begitu. Akhirnya apa yang di dalamnya? Banyak spekulasi di situ begitu. Pegawainya kok bermain asusila, korupsi dan sebagainya, pungli dan sebagainya. Dewas KPK sudah tidak berfungsi sama sekali di situ begitu kan. Ngapain begitu kan? Mending ya turun tangan, alihkan kepada Polri saja. Kan begitu logikanya begitu. Ini pelaku dicopot ya. Terkait sanksi, Cahaya menegaskan pelaku telah dicopot dari jabatannya. Oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Oknum tersebut sudah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaan, kata Cahaya ya. Bahkan Cahaya mengatakan ya ini pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan disiplin pegawai KPK Inspektorat KPK. Perbuatan pelaku juga nantinya akan dilaporkan ke Dewan Pengawas ya KPK. Dari kami sudah menyampaikan hari ini kepada keputusan ya kedeputian ya penindakan dan eksekusi ya, dan juga nanti akan laporkan ke Dewas KPK. Ngapain kita masih lapor seperti itu begitu kan ya? Ujung-ujungnya kena etika disiplin begitu di situ ya, pemeriksaan disiplin dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya walaupun dipecat, ujung-ujungnya nanti bisa saja ya kembali lagi begitu. Mana tahu masyarakat di dalamnya begitu kan ya, karena pada hakikatnya akses ke situ kan tidak ada masyarakat hari ini begitu. Tapi menurut saya pribadi setidaknya pecat di situ, lalu kemudian masukkan ke penjara karena ini masuk tindak pidana korupsi begitu. Bayangkan begitu ya. Orang KPK sendiri menjalankan tindak pidana korupsi di situ, tapi tahu-taunya di dalamnya melakukan korupsi begitu. Bagaimana untuk menindak orang begitu ya? Kalau institusinya sendiri melakukan korupsi begitu kan? Ini kan aneh begitu. Masyarakat harus melek begitu ya, harus buka mata bahwa ya selama ini bahwa kita dukung KPK ini, bagaimana KPK ini menjadi integritas yang luar biasa begitu ya. Ya kalau kekacauan tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kacau ya pegawainya juga kacau di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.